apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, mengapa ya kita perlu beribadah kepada Tuhan seperti hari ini? Nah, sebelumnya, siapa di antara adik-adik yang sudah sarapan? Yang sudah makan atau minum? Nah, biasanya kita makan 3 kali dalam sehari kan adik-adik? Lalu, untuk apa ya kita makan dan minum setiap hari? Jawabannya ialah untuk membuat tubuh kita sehat dan kuat dan bertambah besar. Adik-adik, kita semua harus tahu bahwa bukan hanya tubuh kita saja yang perlu makan dan minum setiap hari. Jadi, kita juga sangat perlu tuh beribadah kepada Tuhan seperti hari ini supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya melalui firman-Nya, sehingga hati kita menjadi bersemangat dan bahagia. Kalau begitu, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Ayo adik-adik, kita keluarkan suara kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kita yang mau beruntung? Wah, pasti adik-adik semua mau beruntung, bukan? Pasti tidak ada yang mau rugi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ibu yang sangat beruntung. Kira-kira apa ya yang didapatkan oleh ibu itu? Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang ibu yang sangat sedih karena anaknya yang perempuan sedang dirasuk setan atau kesurupan, dan anaknya itu sangat menderita. Pernahkah adik-adik melihat orang yang sedang dirasuk setan? Jadi, orang yang dirasuk setan itu sangat menderita karena setan itulah yang akan menguasai seluruh tubuhnya untuk melakukan apapun yang disukai oleh setan itu. Begitulah yang dialami oleh anak ibu itu, sehingga ibu itu pun sangat berharap agar anaknya segera sembuh. Adik-adik, pada waktu ibu itu sedang memerlukan pertolongan, Yesus sedang datang ke daerah tempat tinggal ibu itu, yaitu ke daerah Tirus dan Sidon. Maka ibu itu pun datang dan berseru meminta tolong kepada Yesus. Katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ibu itu pun memohon dengan sepenuh hatinya kepada Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tuhan Yesus tidak langsung menolongnya. Walaupun begitu, ibu itu tidak berhenti meminta tolong kepada Yesus. Ibu itu terus mengikuti Yesus sambil berteriak minta tolong karena dia sangat ingin anaknya sembuh. Dan ibu itu mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menolongnya. Sesudah beberapa lama, akhirnya Yesus pun menjawab ibu itu, katanya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Yesus tahu bahwa ibu itu bukan orang Israel, tetapi orang Kanaan. Yesus mengatakan bahwa orang Israel sajalah yang layak untuk ditolong. Artinya, Yesus mau menyatakan kepada ibu itu bahwa orang Kanaan seperti ibu itu tidak layak untuk ditolong. Tetapi tahukah adik-adik apa yang dilakukan ibu itu? Ibu itu tidak marah atau sakit hati adik-adik. Justru, ibu itu mendekat kepada Yesus dan menyembah Yesus sambil memohon dengan sungguh. Katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Lihatlah adik-adik,
ibu itu sangat menyadari bahwa memang dirinya tidak layak untuk ditolong oleh Yesus. Ibu itu menyadari dengan dalam bahwa memang dirinya adalah orang Kanaan, bukan orang Israel. Sehingga ibu itu hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya itu. Tetapi Yesus menjawab ibu itu lagi. Katanya, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. adik-adik tahu, Yesus menyamakan ibu itu sama seperti anjing, yaitu hewan yang kotor dan yang najis. Artinya, ibu itu adalah perempuan Kanaan yang najis, yang berdosa, dan yang sama sekali tidak layak atau tidak cocok untuk mendapatkan berkat atau pertolongan apapun dari Yesus. Sungguh menyedihkan ya adik-adik. Yesus terus menyatakan bahwa sebenarnya ibu itu tidak layak karena kenajisannya. Kira-kira apakah ibu itu membenci Yesus atau marah-marah dan meninggalkan Yesus? Adik-adik, ibu itu sedikit pun tidak marah atau benci kepada Tuhan Yesus. Ibu itu tahu dan sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah benar. Ibu itu menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa dirinya memang sama seperti anjing, yang najis dan yang kotor. Tetapi, sekalipun ibu itu najis dan berdosa, ibu itu tetap memohon belas kasihan Yesus untuk mengizinkan dirinya merasakan sedikit saja berkat atau pertolongan dari Yesus. Ia tetap mengharapkan pertolongan dari Yesus karena ia sangat yakin bahwa jikalau Yesus mau menolongnya, Yesus bisa memberikan kesembuhan itu kepada anaknya. Dan akhirnya, Yesus pun berkata kepada ibu itu, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, senangnya. Adik-adik, iman ibu itu besar kepada Yesus. Yesus melihat iman itu, dan imannya itulah yang membuat ibu itu menjadi sangat beruntung. Anaknya yang sedang kerasukan setan dan yang sangat menderita, akhirnya disembuhkan oleh Yesus yang sangat berkuasa dan penuh kasih. Sekarang, coba adik-adik bayangkan, seandainya Yesus menyamakan kita seperti anjing, apa yang akan adik-adik lakukan? Mungkin adik-adik akan sangat marah dan menatap Yesus dengan penuh kebencian, bukan? Atau adakah di antara adik-adik yang akan menyadari keberdosaannya seperti ibu Kanaan itu? Adik-adik, sebenarnya perkataan Yesus itu juga berlaku untuk kita. Mengapa? Karena kita pun bukan keturunan Israel. Kita adalah bangsa Indonesia yang juga sama seperti bangsa Kanaan. Artinya, kita semua sama seperti ibu Kanaan itu, yaitu sama-sama berdosa dan tidak layak untuk mendapat pertolongan dari Yesus. Yesus tidak salah menyamakan kita dengan anjing yang kotor. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu adalah benar. Tetapi, sama seperti ibu Kanaan yang merendahkan hatinya untuk meminta belas kasihan dari Yesus, Tuhan Yesus pun mau supaya kita semuanya menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan meminta belas kasihan-Nya untuk mengampuni segala dosa kita dan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga sangat ingin supaya kita memiliki iman kepadanya, sama seperti iman ibu Kanaan itu, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolongnya.
Karena itu adik-adik, percayalah bahwa Yesuslah satu-satunya yang berkuasa menolong adik-adik dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan percayalah bahwa Yesus sudah memberikan belas kasihan-Nya kepada kita dengan mengampuni segala dosa kita melalui kematian-Nya dan melayakkan kita semua untuk mendapatkan hidup yang kekal di surga. Wah, betapa baiknya dan sayangnya Tuhan kepada kita ya adik-adik. Ya, bagian kita ialah beriman atau percaya kepada firman-Nya, bahwa kematian Yesus itu adalah untuk diri kita secara pribadi. Ketika kita sudah memiliki iman yang seperti itu, maka kita akan menjadi sangat beruntung dan sangat bahagia. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk memiliki iman yang benar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Percaya pada Yesus, itulah untungku.